Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Topik kali ini kita akan berbicara tentang tidak sanggup membayar harga. Sebuah istilah umum, ada harga, ada rupa. Ini menjadi familiar di telinga kita untuk memaklumi mengapa ada barang yang dihargai setinggi langit sementara barang serupa atau fungsinya serupa itu berharga murah. Misalnya, mengapa mobil keluaran dari pabrik Mercedes-Benz itu dibanderol miliaran rupiah harganya, sementara merek lain hanya ratusan juta. Mengapa jam tangan Rolex bisa berharga puluhan juta, sementara ada jam tangan yang cuma seharga 35.000? Saya punya jam tangan yang harganya juga tidak lebih daripada 100.000. Dahulu saya mengira orang cukup menerima Yesus sebagai juru selamat, itu pasti selamat. Ya, karena saya mempercayai sebuah doktrin, sekali terima Yesus, selamat dan selamanya selamat. Saya cukup terhenyak ketika seorang teman yang baru murtad ke agama lain, ya karena istrinya, saya ajak bagikan tentang konsep keselamatan hanya dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kalau mau masuk surga hanya melalui Yesus, apapun keadaannya pasti dosanya ditebus, itu yang saya bagikan. Lantas dia balik menyanggah, bagaimana dengan orang Kristen yang jahat, yang berjinah kebiasaannya, yang membunuh, yang melakukan tindak kekerasan, yang berjudi, yang hidupnya morat-marit, ya dan lain-lain. Apa mereka layak masuk surga? Mendingan menjadi orang yang non-Kristen tetapi hidupnya benar. Nah, dari situ saya terus memikirkan ulang tentang doktrin predestinasi yang sekali selamat pasti selamat, yang pernah saya percaya pada waktu yang lalu kan. Lalu Tuhan menuntun saya makin dewasa, makin mengerti kebenaran, dan ternyata keselamatan itu harganya mahal. Itu sebabnya saya hari ini ingin mengajak saudara memikirkan hal yang tersebut. Semakin saya mendalami firman Tuhan, semakin saya menyadari bahwa keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan itu tidak murahan dan bukan hal yang mudah untuk diraih. Coba perhatikan firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-13. Berjuanglah untuk dapat masuk melalui pintu yang sempit, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha masuk ke sana, tetapi mereka tidak akan bisa. Jika tuan rumah berdiri dan menutup pintu rumahnya, sedangkan kamu berdiri di luar dan mengetuk pintu sambil berkata, Tuan, tolong bukakanlah bagi kami. Ia akan menjawab, aku tidak tahu dari mana kamu berasal. Lalu kamu akan menjawab, kami telah makan dan minum bersama engkau. Engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Namun ia akan menjawab, aku tidak mengenal kamu dan tidak tahu dari mana kamu berasal. Pergilah dari hadapanku kalian semua pelaku kejahatan. Kamu akan menangis dan menggertakkan gigi ketika melihat Abraham, Ishak dan Yakub beserta semua nabi berada di dalam kerajaan Allah sementara kamu dilemparkan keluar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam Lukas pasal 13 ayat ke-24 tadi dikatakan bahwa orang tidak bisa melalui jalan yang sempit karena mereka tidak mau meninggalkan kenangan jalan yang lebar. Mereka tidak mau membayar harga yang mahal untuk anugerah yang ditawarkan oleh Tuhan dengan cara menanggalkan atau meninggalkan atau mematikan manusia lama mereka, hidup lama mereka. Mereka lebih suka melalui jalan yang lebar, jalan tol menuju kepada maut. Nah, saudara, apa itu jalan lebar? Antara lain adalah kepahitan atau dendam lama yang dipendam bertahun-tahun, bahkan bisa terjadi sejak masih kecil. Ya, ada orang-orang yang sejak masih kecil itu pernah dikecewakan atau pernah dikhianati, ya, dan mereka itu masih memendam di dalam hati sampai mereka dewasa. Saya punya teman yang karena kepahitannya sejak kecil pada orang tuanya, sampai dia akhirnya kena sakit jantung pada waktu dia sudah tua. Ya, dia sakit hati sama ayahnya yang mendidik dengan keras. Dia nggak ngerti tujuan ayahnya kenapa mendidik dengan keras. Lalu dampaknya adalah dia melahirkan sifat atau karakter yang keras juga. Dia lakukan itu kepada istri dan anak-anaknya. Jadi anak-anaknya itu seperti hidup di dalam neraka di dalam keluarganya. Kasihan keluarga ini. Untungnya teman saya ini segera sadar ketika dia mulai kena serangan jantung. Ya, terus kemudian dia membereskan kepahitannya itu kepada orang tuanya, minta maaf, dan mukjizat terjadi, sakit jantungnya itu sembuh. Atau kepahitan pada orang yang pernah mengkhianati dia, misalnya ada suami atau istri atau pacar yang berselingkuh, ya itu menyakiti hati. Atau ada teman bisnis yang menggelapkan modal yang dia kumpulkan bertahun-tahun lalu diserobot begitu saja, dimaling begitu saja.
Jalan lebar juga bicara tentang sifat pemberontakan dan hidup semaunya sendiri. Karena kebanyakan orang tidak mau tunduk kepada otoritas yang ditentukan Allah. Mereka maunya jalan sendiri. Mereka tidak mau tunduk, apalagi jika orang tersebut tuh punya jabatan atau punya harta atau kekayaan yang besar. Biasanya mereka tidak mau tunduk kepada hamba Tuhan. Karena misalnya hamba Tuhan itu orangnya terlalu bersahaja, biasa-biasa saja. Atau ketika hamba Tuhan itu menerapkan atau mengajarkan disiplin-disiplin rohani, hidup yang hanya untuk Tuhan, mereka biasanya suka memberontak. Ya, itu sebabnya saya melatih jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya di sini. Tentu yang mau saya nasihati ya, saya ajarkan apa itu penundukan diri kepada kebenaran tatanan Allah. Karena tanpa penundukan diri, kita ini akan menjadi pemberontak-pemberontak, kita ini akan menjadi penentang-penentangnya Allah. Kita ini akan mengabaikan apa yang diinginkan oleh Allah. Dan saya juga menekankan, mengajarkan apa itu kesetiaan menjalankan tugas. Setialah sampai kita masing-masing menutup mata, jangan setengah jalan. Maka kita mesti belajar bahwa kita melayani itu bukan untuk euforia, bukan karena ikut-ikutan, tetapi melayani itu harus mulai dari hati. Dan itulah sebabnya kesetiaan ini menjadi penekanan utama kita. Ya, tanpa kesetiaan kita tidak akan bisa melayani Tuhan sampai akhir. Ya, dan ingat, orang yang setia sampai akhir, Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10 kan. Tentu kita tidak akan mengizinkan sifat pemberontak itu bertengger di kepala kita masing-masing. Ya, kita buang itu semuanya karena itu akan menjadi batu sandungan dalam hidup kita menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita tidak mau aktivis kita seperti gelagah, yaitu bunga rumput ilalang yang mendongak tinggi. Kan gelagah itu kan selalu naik ke atas gitu. Ya, beda dengan padi, makin berisi dia akan makin tunduk. Nah, kita belajar prinsip padi tadi. Ya, kita harus belajar merendahkan hati. Jangan seperti rumput ilalang yang mendongak, tidak mau merendahkan hati. Jalan lebar lainnya adalah sifat keras, ya, sifat keras kepala, sulit dinasehati, sulit dididik firman Tuhan, sulit diarahkan kepada kehendak Allah. Karena orang-orang tersebut tuh punya premis sendiri, punya pola berpikir sendiri. Orang-orang jenis ini tuh seperti Firaun dan Yudas Iskariot yang berkepala batu, berjalan semaunya sendiri, tidak mau diatur oleh firman Tuhan, tidak mau dinasihati. Mereka berpikir bahwa dirinya itu sudah cukup rohani, sudah cukup agamawi, merasa diri benar. Padahal sebetulnya mereka masih meleset dari perkenanan Allah. Kesudahan nasib mereka itu hanya tinggal menunggu waktu. Kita nonton aja ya. Seperti firman Tuhan jelas dikatakan di dalam Hosea, bahwa orang yang menabur angin itu menuai badai. Ya, kita akan melihat sendiri nasib orang-orang tersebut karena saya juga sudah melihat orang-orang yang keras-keras tersebut itu mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat menyakitkan. Sifat mementingkan diri sendiri, tidak peduli jiwa-jiwa yang terhilang, sok berkuasa, sombong, arogan, tidak sopan pada orang tua, penggosip, suka ngerasani orang lain, ya, ngomongin orang lain, senang menceritakan kejelekan orang lain, suka menghakimi orang lain dengan dasar iri hati atau tidak senang, ya. Orang-orang yang serakah, yang hidupnya senang bermewah-mewah, suka dugem, orang-orang yang sifatnya munafik, kelihatan di depan baik tetapi sebetulnya hatinya busuk, orang-orang yang punya sifat kasar, yang pemarah, semuanya itu jalan lebar menuju kepada maut. Dan malangnya ada banyak orang Kristen bahkan yang sudah aktif dalam pelayanan sekalipun. Misalnya dia seorang pemimpin pujian, seorang pengkhotbah, seorang singer, seorang pemain musik. Bahkan orang yang suka berdoa syafaat sekalipun ada yang masih punya atau masih menyimpan sifat-sifat tersebut atau kebiasaan-kebiasaan yang najis, kebiasaan-kebiasaan yang berselera rendah tersebut. Atau yang membiarkan dirinya terinfeksi atau tertular oleh sifat-sifat dan selera yang rendah tadi melalui pergaulan, melalui nasihat orang lain, perkataan orang lain yang dia terima tanpa difilter, padahal nasihat itu adalah keliru. Jadi masalahnya mengapa orang tidak bisa masuk ke rumah kehidupan kekal bersama Sang Raja, Maharaja, itu adalah karena mereka menolak berubah. Mereka masih menikmati karakter, cita rasa, pola berpikir yang lama, hasil bentukan iblis. Walaupun casingnya sudah Kristen, walaupun casingnya sudah sekolah Alkitab, sekolah teologia, walaupun casingnya sudah aktif di pelayanan di gereja. Mereka itu enggan meninggalkan hidup lama mereka. Pada ayat yang ke-28 dikatakan, kamu akan dilempar keluar. Itu jelas sekali berbicara tentang hukuman kekal di neraka.
yang menanti para pemberontak dan orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang tidak menjaga hidupnya kudus, yang hatinya suci. Ya, memang di kalangan kita ada banyak pemahaman tentang nasib akhir seorang Kristen. Ada yang memahami dengan doktrin purgatori atau api pencucian. Intinya mereka akan masuk api pencucian karena kehidupan mereka yang morat-morit selama hidup di dunia ini, dan itu hanya sementara waktu. Lalu setelah sekian lama mereka diperbolehkan masuk surga. Tetapi sepanjang saya belajar Alkitab, doktrin atau ajaran tersebut itu tidak pernah diajarkan di dalam Alkitab. Ya, tidak ada di dalam Alkitab. Alkitab dengan jelas mengatakan ada Hades di Lukas pasal 16, lalu akhirnya ada Gehenna di Wahyu pasal ke-21 untuk orang-orang yang tidak memenuhi syaratnya Tuhan. Matius pasal 5 ayat yang ke-20, ya, tidak memenuhi ekspektasinya Tuhan, mereka disekrap, ya, ke Hades dan Gehenna. Saudara, ada satu kisah yang lucu ya. Ada seorang pemudi di gereja kita yang sekolah di sekolah Kristen, yang oleh guru agama Kristennya itu melarang anak ini menggunakan pengertian yang saya ajarkan tentang Hades Gehenna itu dalam pelajaran agama Kristen di sekolahnya. Saya kira sang guru ini tidak percaya adanya pembuangan pada orang Kristen. Ya, sepertinya sang guru ini menganut paham sekali selamat pasti selamat. Saudara, banyak pendeta, banyak guru agama Kristen di sekolah Kristen sekalipun itu mengajarkan sesuatu yang tidak berasal dari Alkitab. Otak mereka telah tercemar dengan paham dunia dan beberapa dari mereka secara ekstrim mengajarkan ajaran palsu. Itu yang disebut sebagai roh Isabel dan roh Bileam di dalam Wahyu pasal yang kedua. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya sarankan buat Anda, para orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah Kristen sekalipun, jangan terlena. Jangan percaya 100% pada pendidikan guru-guru agama tersebut. Kita harus mengontrol iman anak kita harus mengontrol pemahaman anak kita tentang kebenaran, supaya mereka tidak tersesatkan dan salah pergaulan. Kasihan mereka jika nanti besarnya mereka salah mengerti firman Tuhan dan hidup semaunya sendiri, akhirnya mereka terhukum kekal. Alkitab sudah berkata bahwa penyesatan memang harus ada, tetapi celakalah yang mengadakan atau yang mengajarkan penyesatan tersebut. Saudara, saya tidak habis-habisnya menitip pesan, sekalipun engkau masih muda, bersegeralah engkau membereskan hatimu. Buanglah sampah-sampah neraka yang lama mendekam di dalam hatimu, termasuk kepahitan hidup, dendam yang lama, karena itu akan jadi jerat yang semakin lama semakin susah untuk diurai dan akan menguasai jiwamu. Ya, selagi masih ada waktu, ubahlah seleramu, kesukaanmu, dari yang hanya mementingkan diri sendiri, diubah mulai mengikuti apa yang diingini oleh Allah. Walaupun awalnya memang masih sulit, tetapi berusahalah keras, belajarlah. Misalnya Anda tidak biasa menyembah dan berdoa di pagi hari, di subuh ya, maka mulailah dengan memasang weker jam 4.30 atau jam 5, lalu segera bangun, cuci muka, dan mulai berdevosi. 5 menit, 10 menit, sampai engkau nanti bisa menjalani 30 menit, dan bahkan ada yang bisa 1 jam tanpa terasa. Karena ada satu perubahan dalam hati Anda mulai bisa menikmati berdevosi dengan Allah, mulai menikmati keintiman dengan Allah. Jika Anda tidak terdidik ikut doa syafaat, karena orang tua saudara tidak pernah peduli kepada perkara-perkara rohani, ya, mungkin Anda mengembangkan satu pikiran, orang-orang Kristen tidak perlu hidup repot-repot, ya. Just have fun, bersenang-senang saja, habiskan waktu untuk enjoy saja, nikmati masa muda, gitu ya. Anda tidak pernah diajari tanggung jawab tentang jiwa-jiwa oleh orang tua atau oleh pendeta pada masa mudamu ya. Maka sekarang mulailah ikut-ikut belajar berdoa syafaat bersama para senior Anda yang memiliki hati cinta sama Tuhan. Ya, sampai hati Anda punya rasa belas kasihan pada jiwa-jiwa yang terhilang. Jangan sibukkan waktumu, habiskan waktumu hanya untuk mengurusi kesenanganmu atau mengejar angpau, mengejar fulus. Ya, tapi mulailah memberikan waktu untuk saudara dipakai menjadi mezbah doa. Jika engkau masih suka dugem, hidup mewah, dan sifatmu pelit, ya menggenggam uang begitu rapat, maka belajarlah memberi, belajarlah memberkati orang lain. Saya punya teman dari Australia, tinggal di Australia, yang walaupun bukan termasuk kaya menurut ukuran Australia, tetapi ia mau menyisihkan uangnya untuk menopang janda-janda di Indonesia, di tempat kita. Ya,
Ada saudara-saudara di Belanda, walaupun mereka hanya bekerja sebagai pekerja biasa dengan gaji yang pas-pasan, tetapi mereka mau menyisihkan uang untuk pekerjaan Tuhan di Indonesia. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang terus belajar menjadi the good Samaritan. Mereka sadar bahwa uang yang mereka miliki, yang mereka dapatkan dari pekerjaan mereka, bukan milik mereka sendiri, tetapi milik Tuhan yang harus dibagi, yang harus diatur, ya, baik untuk kebutuhan mereka pribadi, keluarga mereka, juga untuk kepentingan kerajaan Allah. Saudara, jika sifatmu itu kasar, mudah meledak, emosian, tidak terkendali, maka saya sarankan, saya nasihatkan, terus isi hatimu diisi oleh firman Tuhan. Jauhi teman-teman yang suka berkata kasar atau bertindak kasar. Lalu belajar punya ruang toleransi atas kelemahan orang lain. Belajarlah mendinginkan hati yang bergejolak dan tentu bereskan kepahitan lama, bereskan kepada Tuhan. Nah, itulah harga yang harus kita bayar. Tuhan sudah selesaikan tugasnya di kayu salib, yakni membuka pintu keselamatan yang selama ini tergembok oleh dosa. Tuhan telah membukanya dan sekarang giliran Anda untuk melangkah memasukinya. Nah, untuk memasukinya Anda harus berubah seperti di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Pembaruan atau transformasi, metamorfosis, metamorforte, ya, berubah sama sekali dari hidup lama menjadi apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, tugas Andalah yang mengubah karakter, cita rasa, pola berpikir lama yang keliru, ya. Karena itu adalah pakaian kotor yang tidak diperbolehkan masuk di dalam pesta perjamuan anak domba kelak. Tugas Andalah yang harus membereskan beban dan karakter dosa yang selama ini mengikat saudara. Dan Anda pasti bisa jika Anda mau rendah hati, mau lemah lembut di hadapan Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kemampuan kepada saudara karena Tuhan sudah menaruh Roh Kudus di dalam hati saudara. Tinggal saudara itu mau dengarkan apa tidak. Tinggal saudara itu mau mengasah telinga rohani saudara menjadi peka apa tidak. Tuhan pasti menolong saudara jika saudara mau. Saudara, masih banyak ayat lain yang mengingatkan bahwa jalan menuju kehidupan di sorga itu jalan yang sangat sempit dan sulit dilalui. Seperti di dalam Matius pasal yang ke-7. Jelas sekali, tidak mudah untuk sampai kepada hadirat Allah. Di dalam Lukas pasal 13 tadi dikatakan bahwa Tuhan menyuruh kita berjuang. Kata berjuang berasal dari kata bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, yaitu agoniseste, yang artinya to strive, to struggle. Secara literal artinya itu adalah to compete for a prize, artinya berkompetisi, bertanding untuk sebuah penghargaan, untuk sebuah hadiah. Kalau secara figuratif itu adalah to contend with an adversary, atau artinya bertanding atau berjuang menghadapi musuh. Secara genetif itu mempunyai arti berusaha keras dengan melakukan segala usaha untuk menyelesaikan atau menyempurnakan sesuatu, ya. Nah, dalam perjalanan hidup Anda ada banyak halangan-halangan, ada banyak jebakan-jebakan yang dibuat iblis supaya Anda dan saya tidak sampai kepada tujuan atau sasaran yang ditetapkan oleh Tuhan. Sehingga ketika kita tidak masuk di dalam sasarannya Tuhan, dalam hal inilah pengertian hamartia atau dosa yang sesungguhnya tidak tepat sasaran. Kita akan ditolak oleh Tuhan. Kalau kita belajar tentang benih yang ditabur di dalam Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23, kita belajar bahwa probabilitas atau statistik seseorang Kristen yang sering mendengar firman Tuhan sekalipun, ya, itu diumpamakan dengan benih yang ditabur. Ternyata yang bisa selamat sampai kepada tujuan, yang bisa berbuah kebenaran itu hanya 25%. Artinya 75% dari pendengar-pendengar khotbah dari orang-orang Kristen itu akan gagal menggenapi kehendak Allah. Dan tentu sesuai dengan Matius 7 ayat 21, 23, Lukas 13, dan lain-lain. Yang 75% ini kekristenannya tidak berkenan kepada Allah walaupun ia seorang Kristen. Dan mereka akan senasib dengan orang fasik yang tidak mengenal Allah. Dan mereka akan dibuang ke dalam api kekal atau Gehana atau danau api seperti di dalam Wahyu pasal 21, 22. Di Matius 13 ayat 19, Tuhan menjelaskan bahwa ada roh jahat yang membuat orang tersebut tidak bisa mengerti firman Tuhan. Saya telah menemukan dan telah melayani banyak orang yang pikirannya itu diikat oleh roh jahat. Mereka mengaku mereka sulit menangkap khotbah saya dan sulit mengerti maksud khotbah saya. Beruntungnya beberapa dari mereka itu mau datang dan minta dilayani pelepasan. Setelah pelayanan itu mereka berkata bahwa pikiran mereka itu seperti menjadi terang.
Saat sudah terang itulah mereka bisa menangkap apa yang saya khotbahkan dengan mudah. Tetapi malangnya ada beberapa orang yang kembali ke kubangan lama, kembali ke kehidupan dosa. Nah, orang-orang seperti ini menggenapi Matius 12 ayat 43 sampai 45 di mana roh jahat yang pernah diusir itu kembali lagi masuk di dalam pikirannya, dalam pribadinya dan membuat mereka itu menjadi lebih jahat lagi. Mereka makin keras hati dan mereka makin tega melakukan dosa yang lainnya. Akhirnya mereka terhilang. Nah, benih yang kedua itu gagal bertumbuh. Benih yang kedua yang gagal bertumbuh itu adalah mereka yang mendengar khotbah, tetapi mereka tidak mau atau tidak bisa keluar dari tekanan hidup, dari lingkungan yang benar-benar sudah rusak, yang tidak bertuhan dengan benar. Mereka terus terpuruk di dalam kesedihan, dalam merasa bersalah, dalam rasa malu setelah melakukan sebuah kesalahan, atau mengalami kegagalan yang dianggap menyedihkan, dianggap menekan, dan sebagainya. Jenis kedua ini mengalami intimidasi atau di bawah tekanan roh penuduh yang mengatakan mereka tidak layak lagi kembali kepada Tuhan, atau yang membisiki, kamu itu pecundang, tidak mungkin bisa jadi baik, tidak mungkin kamu bisa menang, tidak mungkin kamu bisa sukses, tidak mungkin kamu bisa berhasil, tidak mungkin kamu berkenan kepada Allah, ya. Akhirnya orang-orang jenis ini menghilang seperti matahari meredup di senja hari, ya kan? Atau yang menghadapi kesulitan hidup karena kemiskinan, tekanan politis, dan sebagainya. Dan orang-orang ini sayangnya tidak terdidik sejak mudanya itu mengasihi Tuhan. Sehingga pikiran mereka hanya terpusatkan pada kesulitan hidup mereka. Mereka menjadi orang-orang yang sangat sensitif, mudah meledak ketika mereka merasa semakin tidak dipedulikan atau tidak dianggap atau tidak dihormati atau tidak mendapat keadilan yang layak. Mereka meledak, mengumbar emosi mereka. Nah, orang yang jenis ketiga adalah orang yang tidak mau atau tidak bisa lepas dari ambisi duniawi. Mereka tanpa sadar masih diikat oleh roh mamon, cinta akan uang. Inginnya dalam pikiran mereka itu menjadi kaya, makmur, terkenal, berjabatan tinggi, dan sebetulnya mereka itu tanpa peduli Tuhan lagi. Dan kondisi ini tidak memandang bulu apakah ia pendeta, lulusan sekolah Alkitab, mahasiswa teologi, dan sebagainya. Semua orang bisa terjajah oleh roh jahat dengan pesona keindahan materi. Sayangnya banyak dari orang-orang Kristen itu tidak sadar mereka itu masih terbius oleh nafsu duniawi, nafsu cinta akan uang, nafsu untuk mendapatkan kebanggaan, pengakuan, ya. Mereka bisa menghalalkan segala cara, bahkan dapat menjadi penyesat nomor wahid di gereja. Banyak khotbah yang hanya menawarkan terobosan keuangan, kesuksesan usaha, penumpukan kekayaan, kesembuhan ilahi semata-mata. Pokoknya asal percaya bahwa seakan-akan Tuhan Yesus itu sinterklas, ya, suka bagi-bagi berkat, suka bagi-bagi hadiah karena kebaikannya, maka semua doa itu akan dikabulkan. Saudara, khotbah-khotbah seperti ini tidak pernah menyentuh pertobatan sejati, tidak pernah menyentuh perubahan karakter, perubahan selera, perubahan mindset atau pola berpikir yang keliru. Ya, pokoknya yang penting berdoa, punya iman, pasti akan mengalami mujizat, pasti akan dikabulkan. Ada 3 jenis khotbah yang saya pernah bagikan kepada saudara. Yang pertama, khotbah susu, khotbah yang setengah benar dan tidak membuat orang tertempelak dosanya, bahkan tetap membuat orang Kristen tersebut berjiwa rapuh, ya, mudah goyah, mudah goncang hatinya. Kemudian yang kedua adalah khotbah beracun yang menyesatkan, yang membuat orang meninggalkan pengajaran yang sehat, lalu tersesat mereka hidupnya, hidup secara duniawi, hidup maunya sendiri, yang keluar dari kehendak Allah. Dan yang ketiga baru khotbah yang makanan keras, yang mendewasakan rohani pendengar-pendengar yang mendengarkan khotbah makanan keras tadi. Orang-orang yang terlanjur menyukai khotbah susu atau khotbah yang beracun itu ketika mereka diarahkan dengan firman yang murni, yang benar, yang sejati, mereka itu biasanya suka berontak. Sebab mereka tidak mau makanan yang keras. Jiwa mereka terlanjur rusak dan mereka terlanjur terpaku kepada premis yang sesat. Banyak pengkhotbah hanya menawarkan kuasa palsu atau setidaknya fata morgana. Misalnya sering saya melihat judul khotbah di YouTube, ya, bagaimana memanifestasikan kuasa Roh Kudus baik di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bagaimana mengalami urapan Roh Kudus dan sebagainya. Tetapi ujung-ujungnya selalu ke persoalan materi dan persoalan harta ataupun prestis, ya, karena mengalami sesuatu yang ajaib.
Atau lebih konyol lagi adalah suka atau kecanduan terhadap manifestasi fisik seperti rebah-rebah ya ketika penumpangan tangan atau mendapat penglihatan-penglihatan supranatural, mengalami suasana trans ya seperti tidak sadar gitu, masuk ke dunia lain. Euforia jiwa nih seperti tertawa terbahak-bahak tanpa bisa terkendali, terus hatinya senang yang luar biasa, mendapat bahasa roh dan lain-lain. Saudara, saya tidak menghina pengalaman tersebut dan tidak menampikan pengalaman tersebut. Ya, pengalaman tersebut bisa berasal dari Roh Kudus. Tetapi banyak kali saya menemukan itu bukan dari Roh Kudus. Ya, menurut saya sih, saya sudah kenyang melihat penipuan roh jahat yang meniru Roh Kudus. Ya, bukankah Alkitab mengatakan bahwa iblis itu dapat menyaru atau dapat menyerupai sebagai malaikat terang. Dia bisa berpura-pura sebagai Tuhan. Dia bisa meniru karya Roh Kudus pada batas-batas tertentu sih, ya. Maka orang yang mengalami kesembuhan fisik dari sakit, mengalami terobosan materi, menjadi sukses, mendapat karunia-karunia yang aneh-aneh, belum tentu dari Tuhan atau setidaknya belum tentu bermanfaat bagi masa depannya jika tanpa pertobatan sejati. Bagi saya, buah-buah roh itu adalah yang terpenting dan itulah yang diminta oleh Bapa. Itulah yang menjadi syarat Matius 7 ayat 21 untuk berkenan kepada Bapa dan orang tersebut itu berkenan dimasukkan di dalam kerajaan yang kekal. Saya mau membawa Anda melihat bagaimana jahatnya hati manusia, sehingga sekalipun mereka di lingkungan gerejawi sekalipun, mendapatkan khotbah-khotbah yang sehat, tetapi jiwanya tidak bertumbuh, sebaliknya tetap terkungkung dalam kegelapan. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 60-70 kita bisa belajar. Kita akan mengulas tentang perlawanan orang Yahudi ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya tentang dua hal. Yang pertama, Tuhan Yesus itu berasal dari sorga, padahal mereka mengenal Tuhan itu sebagai anak tukang kayu, anaknya Yusuf yang sederhana, yang miskin ya. Terus yang kedua, beliau menyatakan dirinya sebagai roti yang turun dari surga dan anggur ilahi. Dan orang yang percaya harus makan daging dan minum darahnya untuk bisa diselamatkan, untuk bisa dibangkitkan pada akhir zaman. Kenapa saya mengulas Yohanes pasal yang ke-6 ini? Karena nanti kita akan melihat bahwa orang-orang yang mengalami kuasa yang ajaib, mengalami tanda-tanda yang ajaib, itu pun tidak menjamin yang bersangkutan bisa mengerti kehendak Allah. Dan hal yang penting adalah hidup di seputar kuasa ilahi, tanda-tanda ajaib pun belum tentu yang bersangkutan bisa mengenal yang Maha Kudus dengan baik. Saudara, ternyata hati orang-orang yang mengelilingi Tuhan pada waktu itu tetap diliputi prasangka yang keliru kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka tetap mempertahankan pola berpikir lama dan harapan-harapan duniawi itu masih mencengkram hati mereka dan mereka tidak mau berubah dengan membayar mahal keselamatan yang sudah ditawarkan oleh Tuhan. Mari kita mulai dari ayat yang ke-60. Ketika banyak dari murid-murid mendengar hal ini, mereka berkata, "Ajaran ini terlalu keras. Siapa yang sanggup menerimanya?" Karena mengetahui bahwa para pengikutnya menggerutu tentang hal itu, Yesus berkata kepada mereka, "Apakah perkataanku ini membuatmu tersinggung? Kalau begitu bagaimana jika kamu melihat anak manusia naik kembali ke tempat asalnya? Rohlah yang memberi hidup, sedangkan daging tidak berguna sama sekali. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Akan tetapi ada beberapa di antara kamu yang tidak percaya. Sebab dari semula, Yesus tahu siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan mengkhianati dia. Yesus berkata, itulah sebabnya aku mengatakan kepadamu, bahwa tidak seorang pun dapat datang kepadaku, kecuali hal itu dikaruniakan kepadanya oleh Bapa. Sejak saat itu banyak pengikutnya mengundurkan diri dan berhenti mengikuti dia. Karena itu Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, apakah kamu juga ingin pergi? Simon Petrus menjawab dia, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkaulah yang memiliki perkataan kehidupan kekal. Kami telah percaya dan mengenal engkau bahwa engkaulah yang kudus dari Allah. Yesus menjawab mereka, bukankah aku sendiri yang memilih kamu 12 orang ini? Meski demikian salah satu dari kamu adalah setan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini satu percakapan yang menarik ya. Orang-orang Yahudi yang semula mengikuti Tuhan, ya bisa jadi mereka adalah orang-orang yang melihat mujizat 5 roti, 2 ikan, itu bisa memberi makan 5.000 lebih orang. Nah, mereka tertarik mengikuti Tuhan Yesus karena mereka berpikir Yesus ini akan menjadi raja, menjadi kaisar dari kerajaan Israel yang akan datang.
Tetapi begitu mendengar pengajaran Tuhan yang dianggap aneh, weird, ya, mereka lantas mundur. Tak seorang nabi pun di Perjanjian Lama yang berani mengatakan dirinya datang dari sorga atau bersifat ilahi. Tetapi kali ini Tuhan Yesus menyatakan sesuatu yang berbeda. Dia terang-terangan mengatakan bahwa dirinya berasal dari sorga, bahwa dirinya itu berasal dari Bapa. Bahkan Tuhan mengajarkan dengan menyuruh makan dagingnya dan minum darahnya. Ini kan berkesan disuruh jadi kanibal. Orang-orang Yahudi yang awalnya berkomitmen atau sepakat mau mengikuti Tuhan, tetapi salah mengerti firman-Nya, dan mereka sayangnya itu berpikir sempit. Mereka sayangnya tidak bertanya dan meminta penjelasan lebih matang kepada Tuhan, tetapi mereka sudah berprasangka buruk lebih dahulu. Jadi kita di sini belajar, hati-hatilah dengan prasangka, hati-hatilah dengan persepsi yang keliru, dan hati-hati dengan pengaruh dari omongan orang lain. Bisa jadi mereka itu membagikan racun kepada saudara. Saya yakin suasana di Yohanes pasal yang ke-6 saat itu pasti kacau sekali. Ada banyak kasak-kusuk, ada banyak rumor, ada banyak gosip, ada banyak pendapat pribadi dari orang-orang yang sok tahu, tetapi sebetulnya mereka itu tidak tahu, tapi mereka merasa dirinya bijaksana. Lalu mereka saling mempengaruhi, menggosipkan, membicarakan Tuhan Yesus secara negatif. Padahal Tuhan mempunyai maksud, ya, ayat 40, sebab inilah kehendak Bapakku bahwa setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya akan mendapat hidup kekal dan akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ada dua hal yang penting di ayat 40 tadi, ya. Yang pertama, setiap orang yang melihat anak manusia, melihat Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, pertanyaan penting ini adalah, mampukah saudara melihat siapa Tuhan Yesus sebenarnya? Terus yang kedua, percaya kepadanya. Itu merupakan sebuah syarat untuk bisa diselamatkan, untuk berkenan kepada Tuhan. Jika Tuhan berbicara tentang bagaimana melihat anak manusia, melihat Tuhan Yesus, maka kita akan mendapat pengajaran di Matius pasal 5 ayat 8, diberkatilah mereka yang bersih, atau terjemahan baru, suci di dalam hati, sebab mereka akan melihat Allah. Jadi jelas sekali di sini, orang yang melihat Allah adalah orang yang memiliki hati yang suci, hati yang bersih, hati yang tidak ada noda sama sekali, ya. Di dalam perjalanan hidup ini banyak kejadian yang kita hadapi, baik itu membuat kita senang seperti naik promosi jabatan, bisnis lancar dan sukses, dapat pekerjaan, punya banyak teman, atau yang bersifat menyedihkan seperti bangkrut, kena PHK, berselisih dengan teman, atau berselisih dengan anggota gereja, bahkan bisa berselisih dengan pendeta. Ya, semuanya itu bisa dipakai oleh iblis untuk menjebak yang bersangkutan. Orang Kristen yang tidak waspada ketika sukses akan bisa berubah menjadi sombong, menjadi arogan. Apalagi yang mengalami hal-hal yang menyakiti hati, ia bisa jadi pendendam, penuh kepahitan, benci, ya. Orang-orang Kristen yang mapan secara keagamaan pun seringkali lama-lama menjadi suam, kehilangan kasih mula-mula, karena ada puas diri dengan liturgis yang ia jalani. Ya, pokoknya mengikuti aturan agama, mengikuti kewajiban-kewajiban agama, mengikuti protokol-protokol agama, begitu, lalu dia puas diri. Nah, semuanya itu dapat merobek-robek kesucian hati seseorang. Karena kesucian hati itu penting ya di hadapan Tuhan. Ketika Anda robek-robek, ketika Anda dihancurkan, disitulah iblis dapat masuk dan menguasai pikiran Anda, dan Anda akan bisa berubah menjadi monster. Walaupun tubuhnya kecil seperti ini, ya, tetapi jiwanya itu sudah menjadi monster, raksasa yang merusak, raksasa yang menghancurkan. Jika Anda kaya dan berkuasa, Anda bisa gunakan jabatan dan kekayaan itu untuk hidup semaunya sendiri. Bisa jadi serakah, bisa jadi kejam, seperti yang kita sedang lihat viral di dunia internet, dunia maya, bagaimana polisi yang dulu Kristen ya kemudian bisa bertindak kejam atau melakukan segala perbuatan yang najis. Dan ketika Anda masih miskin, Anda menjadi orang yang minderan, mudah sakit hati, ibaratnya hati Anda atau telinga Anda itu tipis sekali, mudah terluka. Maka di dalam Yohanes pasal 13 ayat 27, seperti yang Yudas Iskariot alami, itu akan Anda alami kalau Anda tidak berjaga-jaga. Yakni apa? Pikiran Anda, kepribadian Anda bisa dikuasai iblis secara penuh tanpa saudara sadari. Dalam case Yohanes pasal 6 ini, sayangnya orang-orang Yahudi itu lebih cepat bersyakwa sangka.
Ayat 41 kita lihat. Karena itu beberapa orang Yahudi mulai menggerutu tentang dia karena ia berkata, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Mereka berkata, "Bukankah dia ini anak Yusuf yang bapak dan ibunya kita kenal? Bagaimana mungkin ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Yesus menjawab mereka dan berkata, "Jangan menggerutu di antara kalian." Saudara, kefatalan mereka terutama di ayat yang ke-42. Karena mereka memandang muka, memandang dari mana asal Tuhan Yesus. Mereka tidak mau menyelidiki bahwa Tuhan Yesus itu datang ke dunia itu secara supranatural. Mereka taunya bahwa Yesus adalah anak tukang kayu biasa, anak orang miskin. Mereka tidak mau melihat fakta dan bukti bahwa si anak tukang kayu ini memiliki kuasa yang dahsyat. Mereka mengubur fakta bahwa pengajaran Tuhan Yesus sangat dalam, sangat menusuk hati, membongkar kemunafikan hati dan keserakan kesombongan manusia. Di mana tidak ada seorang pun dari para imam Yahudi pada waktu itu yang berani berkata sevulgar, sekeras seperti Tuhan Yesus. Ya, mereka mengubur fakta. Kalau mereka jeli, itu mereka seharusnya bisa melihat betapa berbedanya Tuhan Yesus dari pemimpin-pemimpin agama pada masa itu. Ini sama dengan orang Kristen yang lebih suka mendengar khotbah-khotbah tentang berkat, tentang kesembuhan ilahi, tentang hal-hal yang supranatural, ketimbang pertobatan sejati, ketimbang mendengar khotbah-khotbah yang mengubah karakter, mengubah cita rasa, mengubah pola berpikir yang keliru. Dan orang-orang jenis ini, yaitu mereka tetap mau hidup di dalam hati yang pahit, hidup dengan pertengkaran-pertengkaran, keserakahan, hedonisme, kemewahan, cinta uang, dan berbagai jenis kenajisan. Dari pengalaman ini mestinya kita belajar, jangan buru-buru menilai orang berdasarkan penampilan luarnya. Ada ibarat dalam bahasa Inggris, do not judge the book by its cover, artinya jangan menghakimi seseorang berdasarkan penampilan luar, ya. Kita sering keliru dan kebalik-kebalik. Ya, kita sering berhadapan dengan situasi ya, mestinya pembawa kabar yang benar itu malah dianggap salah. Lalu yang sesungguhnya salah atau sesat atau keliru malah diikuti karena dianggap benar. Terus kemudian di ayat 53, Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak makan tubuh anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak memiliki hidup di dalam dirimu. Setiap orang yang makan dagingku dan minum darahku memiliki hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah makanan sejati dan darahku adalah minuman yang sejati." Pernyataan Tuhan ini memang aneh, saudara. Tetapi bahasa demikian tentu adalah bahasa figuratif, bukan bahasa yang sebenarnya atau maksud yang sebenarnya. Itu adalah bahasa perlambang. Yang dimaksud Tuhan tentu adalah jika Anda mau berkenan kepada Bapa, maka Anda harus berani, satu, makan daging Tuhan, artinya mau menjalani hidup seperti yang Tuhan jalani, yang berani melepaskan segala sesuatu demi kepentingan Bapa. Antara lain, ia berani tinggalkan zona nyamannya di sorga. Dia tidak mau hidup bersantai-santai, tidak mengejar harta duniawi, sekedar senang-senang, hura-hura, ya, mengejar kesibukan duniawi. Saudara, jangan salah sangka dengan pernyataan saya. Jangan diplesetkan bahwa saya tidak memperbolehkan Anda bekerja di dunia sekuler, atau meniti karir, atau mendapatkan upah, atau mendapatkan gaji yang besar. Saya tidak bermaksud untuk menghalangi saudara berkarir, memiliki prestasi, dan berbisnis yang berhasil. Saudara, walaupun saya melayani, saya bekerja mencari uang di dunia sekuler. Karena saya tidak mau menyadongkan tangan saya kepada jemaat untuk membiayai hidup saya dan keluarga saya. Lebih baik saya bekerja dan bisa memberkati jemaat daripada saya mengemis kepada jemaat atau mengharap-harapkan uang dari orang-orang yang saya layani. Ya kalau jemaat kaya-kaya seperti di kota-kota besar, ya gak apa sih dapat berkat dari jemaat ya. Pendeta-pendeta yang gerejanya besar-besar di kota, itu hak orang yang melayani Tuhan. Tetapi saya selalu jaga hati saya supaya saya tidak memperdagangkan firman Tuhan untuk kepentingan saya pribadi. Karena jatuhnya nanti saya akan bisa jadi licik, ya, bisa jadi tidak jujur kepada jemaat. Saya akan pandai membuat udang di balik bakwan nantinya, ya. Sehebat apapun seorang pengkhotbah, terutama kita yang di aliran reformasi Protestan ini, dan apalagi kalau penganut teologi kemakmuran, itu masih bisa silau dengan harta, masih bisa diselewengkan hati kita oleh iblis untuk cinta uang. Ya, ada banyak pengkhotbah yang saya amati, baik yang saya kenal dekat maupun yang jauh.
itu terjebak dalam lingkaran materi, ya, lalu menjadi serakah dan sombong. Maka di sini saya mengajari jemaat untuk selalu bersyukur dengan apa yang didapat dan konsentrasi penuh kepada apa yang dikehendaki Tuhan. Konsentrasi penuh untuk mencintai Tuhan. Saya selalu mengajari Anda untuk berbelas kasihan pada orang lain yang lebih susah daripada kita. Untuk apa? Menjaga kita supaya tidak mudah bersungut-sungut. Saya tahu Anda pas-pasan hidupnya, tetapi bukan berarti Anda saya bolehkan jadi pelit. Ya, saya tidak mau saudara menjadi orang yang pelit, menggenggam uang ini sepertinya saudara mau hidup 1000 tahun, ya. Dan saya tahu beberapa dari Anda itu telah belajar murah hati, sekalipun hidup Anda itu pas-pasan. Dalam pelayanan ini saya mengajari Anda untuk memberi kasih tanpa syarat. Saya mengajari Anda jangan suka berantem, jangan suka berseteru. Anda harus memiliki toleransi yang besar untuk memiliki belas kasihan, mengasihi orang-orang yang memusuhi Anda sekalipun. Orang-orang yang mudah tersinggung lalu baperan, ya, lalu jotaan artinya diam-diaman dengan orang yang dimusuhi, apalagi suka memberontak, suka berselisih, suka marahan. Walaupun dia pinter sekalipun, ya, dan punya banyak talenta dalam pelayanan, wah, saya nggak berani menaruh dia di atas podium. Bisa jadi dia akan jadi batu sandungan bagi jemaat yang lainnya. Dalam pelayanan ini kita mencari orang-orang yang melayani bukan karena uang, bukan karena status, bukan karena menuntut penghargaan. Pengalaman kita kan ketika kita menerima orang yang tidak mau berjuang dari bawah, tapi maunya langsung jadi, ya, biasanya komitmennya itu hanya seumur jagung. Sekalipun dia lulusan sekolah Alkitab, kalau di matanya masih ada gambar rupiah, lalu sifatnya masih mudah tersinggungan, wah, saya gak berani mempercayai orang yang seperti itu, ya. Kita sudah berpengalaman membiayai orang muda ke STT sekolah Alkitab, tetapi ujung-ujungnya tetap duit motivasi akhirnya. Kita juga tidak mau orang-orang yang melayani karena masih menuntut pengakuan atau orang-orang yang tidak punya tanggung jawab pada jiwa-jiwa. Sekalipun talentanya banyak, ya lebih baik orang tersebut duduk manis sebagai jemaat, belajar mengerti kehendak Tuhan, belajar firman Tuhan, teruji hatinya, baru bisa kita percayai. Saya tidak pernah merasa memberikan kontribusi terbesar dalam pelayanan ini maupun dalam pembangunan gedung gereja kita atau sekolah minggu kita, ya. Saya juga tidak mau mendirikan dinasti dalam gereja ini. Gereja ini tidak akan saya wariskan kepada anak-anak saya hanya berdasarkan pada keturunan saja. Saya harus berpikir logis, ya. Siapapun Tuhan bisa pakai untuk meneruskan pelayanan di tempat ini. Dan apa yang saya lakukan ini adalah hanya semata-mata tugas kewajiban saya kepada Tuhan. Tanggung jawab saya kepada Tuhan. Saya tidak merasa diri saya itu telah menjadi kontributor terbesar di gereja ini. Jika sudah ada orang yang tulus di tempat ini, tentu saya siap menyerahkan kendali pelayanan ini dan saya siap bertapa di sanctuary saya. Seperti Habakuk pasal 2 ayat 1, menanti apa yang hendak dijawabkan oleh Tuhan atas pengaduan-pengaduan saya tentang kondisi yang ada di dunia ini. Kembali ke masalah makan daging Tuhan tadi, ya artinya berani melepaskan hak untuk bersenang-senang sendiri. Anda bekerja, Anda menghasilkan kekayaan, Anda menghasilkan uang, Anda memiliki jabatan yang tinggi, semuanya itu milik Tuhan. Dan Anda harus mengembalikan yang milik Tuhan itu kepada Tuhan. Anda tidak punya hak untuk mempergunakan seenak hati Anda, apalagi menggunakan untuk hal-hal yang najis. Jadi ketika kebutuhan dasar Anda untuk keluarga Anda dicukupi, misalnya untuk sekolah anak-anak, untuk biaya makan minum, untuk membiayai pada standar-standar yang normal, maka cukuplah itu saudara. Ya, selebihnya Anda harus kelola untuk kepentingan kerajaan Allah. Itu yang semestinya kita harus lakukan. Saya punya teman di Lampung, walaupun gajinya tidak terlalu wow, tetapi dia ambil secukupnya, ya selebihnya untuk kepentingan Tuhan. Saya punya teman di Jakarta, ia seorang yang sangat kaya raya di Jakarta, tetapi ia tidak segan membersihkan borok seorang gelandangan dengan tangannya sendiri. Dia kalau pergi kemana, dia lihat-lihat ada orang yang perlu ditolongnya apa tidak. Ya. Saya sebut mereka itu adalah sebagai the good Samaritan, seperti yang saya bagikan beberapa minggu yang lalu. Sekarang saya mau berbicara tentang meminum darah Tuhan. Darah adalah lambang sarana penyucian di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22. Menurut hukum Taurat, hampir segala sesuatu harus disucikan dengan darah, dan tanpa adanya penumpahan darah tak akan ada pengampunan. Saudara, darah Kristus melambangkan pengesahan perjanjian yang baru antara Allah dengan umat tebusannya. Ayat 14, dengan satu korban, Kristus menyempurnakan mereka
yang telah disucikannya untuk selama-lamanya. Roh Kudus juga menjadi saksi untuk kita tentang hal ini, sebab setelah berkata, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan umatku. Setelah masa itu, kata Tuhan, aku akan menaruh hukum-hukumku dalam hati mereka, dan aku akan menuliskannya dalam pikiran mereka. Jadi dengan bersedia meminum darah Tuhan berarti Anda bersedia menandatangani kontrak perjanjian baru. Dan berarti Anda mau menerima hukum-hukum ilahi dicangkokkan di dalam hati Anda. Itu sama artinya Anda bersedia menanggalkan manusia lama Anda yang sudah terlanjur terpatri dalam hati Anda. Dan itu membuat Anda itu terlanjur berselera rendah. Misalnya kesenangan duniawi, dugem, harta, ya, kemewahan. Itu kan selera-selera rendah sebetulnya ya. Sampai kepada selera yang najis. Anda harus gantikan dengan selera ilahi. Ya, yang Anda matanya jelalatan melihat perempuan-perempuan cantik kalau dia seorang pria, itu harus berani ditanggalkan. Kalau saudara seleranya barang-barang mewah untuk menjadi kebanggaan, saudara harus berani tanggalkan. Kalau seleranya itu membanggakan bisa pergi ke luar negeri kemana-mana, menyatakan bahwa diri Anda itu sebagai orang berduit, Anda harus lepaskan kebanggaan yang seperti itu. Anda harus berani bersedia tidak mau mencemari hati Anda dengan kepahitan, dengan dendam, kesombongan, iri hati, menuntut dihargai orang lain. Anda harus berani melepaskan keinginan najis, perjinahan. Anda harus berani mengendalikan nafsu untuk melihat film-film yang seronok. Anda harus mengendalikan mulut Anda yang tajam, yang suka mengatai orang, yang suka berkata kasar. Anda harus berani mengendalikan emosi Anda sehingga Anda tidak mudah meledak-ledak atau menyimpan dendam sakit hati Anda. Anda harus belajar mengendalikan diri untuk hidup mewah. Belajar peduli pada orang lain. Itulah harga mahal yang Anda harus bayar sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan. Jika seorang diangkat menjadi pejabat tinggi, maka ia harus mempunyai tata krama hidup di lingkungan kelas tinggi, kan? Jika Anda sadar bahwa Anda telah diberi kesempatan menjadi anak-anak Allah, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 1, ya, barang siapa yang percaya itu diberi kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah, Anda telah diberi Roh Kudus dalam hati Anda yang selalu membisikkan kebenaran, maka belajarlah memiliki karakter Kristus. Beliau itu meneladani sifat rendah hati, mudah diajar, lemah lembut, dan penguasaan diri. Semuanya itu karena beliau memiliki kasih kepada Bapanya di sorga. Beliau memiliki penundukan diri kepada Sang Bapa. Beliau punya kesetiaan mengerjakan tugas Sang Bapa. Nah, itulah harga mahal yang dicontohkan untuk kita ikuti, ya, supaya kita semuanya semakin hari semakin disempurnakan. Saya yakin kita bisa mencapai tersebut asal mau. Nah, maukah Anda? Tuhan Yesus memberkati. Amin.